bagian pemimpin. Nah, banyak juga dari salah kepada perempuan. Lalu secara hukum syariahnya, ketika seorang perempuan menjadi seorang muslim, efeknya untuk masyarakat ketika pemimpinnya adalah seorang perempuan. Oke. Sebuah pertanyaan yang baik sekali karena sekarang ini ya ada kadang-kadang wanita ya baik di tingkat dulu pernah tingkat nomor 1 presiden, gubernur, banyak wanita. Itu bagaimana? Ada dalam sebuah disebutkan tidak akan berkah ya, apabila kita dipimpin oleh wanita. Begitu. Jadi kemudian ini secara global demikian. Nah kemudian bagaimana pendekatan yang bersifat teknik, ya, situasional. Para ulama, sebagian ulama membolehkan kalau dia si pemimpin ini bukan ketika tidak ada yang lebih baik lagi, ya, tidak ada lebih baik lagi. Dia adalah yang terbaik. Kemudian jangan menjadi pemimpin yang paling tinggi, gitu kan? Jangan, ya wanita ya. Jadi secara umum memang boleh-boleh saja dalam kondisi darurat, itu darurat. Tapi kalau tidak darurat, maka itu tidak baik, ya wanita. Karena bagaimanapun laki-laki adalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu rumah. Laki-laki itu adalah pemimpin, tulang punggung daripada wanita. Suami itu adalah tulang punggung. Jadi pertanyaan tadi, ketika wanita menjadi pemimpin, ini tidak baik, kurang baik. Kecuali dalam kondisi yang terpaksa. Kenapa kalau terpaksa boleh? Qaidah usul fikih mengatakan ad-daruratu tubihul ma'dzur. Ad-darurah dalam kondisi terpaksa membolehkan yang lain. Nah, jadi ketika mereka mengatakan bahwa ketika wanita menjadi pemimpin itu tidak diberkahi oleh Allah, ya tidak akan mendapat berkah. Tapi kalau kondisi terpaksa, ya udah boleh buat. Itu aja. Ya yang lain silakan. Silakan. Jadi ini kalau misalnya pilihan itu kan disajikan itu oleh partai. Kalau dia berpilihan itu nggak ada yang masuk kriteria itu. Jadi pilihannya tidak ada yang memenuhi kriteria yang tadi disampaikan. Oh ya. Karena kan pilihan itu kan mesti diberikan oleh partai. Oke. Yang siapa? Baik. Pertanyaan baru sekali. Kalau ternyata kita harus milih, tapi tidak ada yang memenuhi kriteria yang ada di dalam Quran dan hadis, ya tidak ada yang pas banget, maka di sini ada beberapa dasar dari. Ya kita langsung pakai kaidah usul ini. Di antaranya kaidah usul yang mengatakan irtikab akhafid dararain. Kita harus memperlakukan yang paling ringan mudaratnya. Ya, misalnya kalau ada beberapa calon pemimpin, ini mana di antara yang terbaik dari yang buruk-buruk, terbaik dari yang belum lengkap ini. Jadi kita harus memilihnya yang paling sedikit kekurangannya, gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita malah karena tidak sempurna, terus kita nggak mau pilih. Nah, kalau dia usul pilih yang lain, ya. Maka yudrabu kullu la tudrabu kullu. Sesuatu yang tidak bisa diambil semuanya, jangan ditinggal semuanya. Gitu. Jadi kalau misalnya belum ada yang sempurna, jangan kita tinggalkan. Sebab begini Bapak sekalian, kalau kita ya tidak ikut memilih,
yang kita anggap terbaik dalam kriteria Islam, nanti yang terburuk lah yang terpilih. Artinya kita memberikan jalan bagi yang tidak baik untuk tampil. Nah, oleh karena itu umat Islam jangan golput. Ya, umat Islam harus memilih dari yang terbaik tadi. Ya, yang untuk memilihnya, kalau dalam bahasa Jawa itu bibit bobot itu dilihat. Nah, kita juga melihat Pak, prestasi dia, kontribusi dedikasi dia, ya, prestasi dia itu apa saja. Omongan dia, perilaku dia itu harus dilihat, begitu ya. Jadi jangan sampai kita ya menjadi orang-orang yang tidak memberikan pilihan. Pada saat kita tidak memilih, itu sama saja kita memberikan jalan ya untuk memenangkan orang-orang yang tidak baik. Apalagi sekarang ini kita negeri ini dalam kondisi yang terancam dikuasai oleh orang-orang luar. Ya, kita harus tampil dan kita tidak menjadi berkurang ketakwaan kita hanya karena kita aktif dalam dunia politik. Karena Islam itu adalah agama yang multidimensional, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk apa? Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, seni, budaya, dan lain-lain. Jadi politik itu jangan anti politik. So kalau umat Islam anti politik, politik akan dikendalikan oleh orang-orang yang anti Islam. Jadi tidak buruk orang yang bicara politik. Dan menurut para ahli, salah satu buta yang paling berbahaya adalah buta politik. Jadi bapak-bapak sekalian yang harus berpolitik walaupun tidak mencalonkan diri, tenang. Kalau semuanya mencalonkan diri sama kita, ya. Jadi kita pilihlah yang paling sedikit mudaratnya, pilih yang kita lihat, ya, keadilannya, ya, prestasinya, begitu loh. Ya, yang lain kita nggak satu lagi pertanyaan karena udah bilang satu lagi. Cukup. Oke, baiklah bapak sekalian, ini saja yang bisa disampaikan terkait dengan kepemimpinan dalam Islam, ya, di mana kita semua adalah pemimpin. Ya. Jadi kita sebagai imam pemimpin, sebagai kepala keluarga pemimpin, wanita ibu rumah tangga juga pemimpin. Kemudian pembantu pun pemimpin juga, menjaga harta kekayaan, pembantu kan. Semakin tinggi kepemimpinan seorang, semakin berat tanggung jawabnya. Jadi berat Pak menjadi pemimpin. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan yang namanya kepemimpinan itu penyesalan di dunia, ya. Dan amanah di dunia dan penyesalan akhirat. Itulah sebabnya sampai detik ini Pak, saya tidak ada minat untuk jadi presiden. Terus makanya saya nggak mencalonkan diri Pak. Karena nggak ada diri. Jadi saya nggak ada minat ke presiden karena nanti akhiratnya nanti dituntut oleh ratusan juta. Ketika kata Umar bin Khattab, ketika dia diangkat menjadi Umar lagi yang berarti contoh. Kalau ada keledai mati di seberang sungai Efrat di ujung Mesir, saya termasuk yang bertanggung jawab atas kematian keledai itu. Bayangkan keledai mati satu yang bertanggung jawab. Ini gimana kalau orang ada yang gizi buruk, mati kelaparan, ya. Itu gimana tanggung jawabannya? Nah untuk bilang, makanya saya nggak berminat jadi presiden. Bapak berminat jadi presiden? Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada